Cek. Oke guys, welcome back to Cakra di Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Juicy Tangmen episode ke-61. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita di episode sebelumnya, di mana Sunu terancam meluluh lantakan seisi sekte Hautian, membuat New Tian dan Titan akhirnya ikut masuk ke dalam laut spiritual Yuho untuk bekerja sama dengan para penduduk di sana dalam meredam ledakan kekuatan sang permaisuri salju. Dengan kerjasama semua orang, akhirnya Abah Yelaikesi dapat menyegel Sunu kembali, bahkan merekonstruksi energinya dan menciptakan kehidupan baru yang sama sekali berbeda. Sayangnya upaya itu telah menghabiskan pecahan terakhir jiwa Abah, menyebabkan mantan putra cahaya itu musnah untuk selama-lamanya dan akhirnya ketemu Tangsan di alam dewa. Nah, di episode kali ini kita akan melihat kelahiran kehidupan baru Sunu yang langsung menganggap Yuho sebagai bapaknya, membuat Yuho pusing kok dia udah punya anak aja padahal ayahnya masih jadi pejantan. Kita juga akan melihat bagaimana kekuatan tempur permaisuri salju yang merupakan monster roh terkuat di kutub utara tersebut ketika melawan mantan raja hutan pertarungan bintang Titan alias Ermi. Begitu mengetahui bahwa calon kehidupan baru Sunu akan segera lahir, New Tian dan Titan pun segera membawa Yuho ke tempat yang lebih aman, dan pemuda kekaisaran Singlo itu langsung merasakan betapa lautan spiritualnya menjadi gonjang-ganjing karena proses kelahiran ini. Telur emas tempat di mana rekonstruksi energi Sunu bergejolak sebelum memunculkan beberapa janin roh yang mengelilinginya dari segala arah. Kristal bunga es berputar perlahan di bagian tengah formasi janin roh tersebut, membuat Yuho harus berusaha lebih keras untuk menahan fluktuasi energi luar biasa di dalam lautan spiritualnya. Fluktuasi energi menjadi semakin intens dan cahaya emas menyebar ketika retakan muncul di permukaan telur roh hingga akhirnya telur roh yang diciptakan dari sisa kekuatan jiwa Yelaikesi itu pun sepenuhnya menetas, menyebabkan pecahan cangkang emas menyebar ke segala arah ketika sepasang mata kecil yang bulat mengintip dari balik pecahan cangkang, di mana sosok gadis kecil yang gemas itu tidak lain merupakan perwujudan sang permaisuri salju yang baru. Yuho yang menyadari bahwa Sunu telah lahir segera memasuki lautan spiritualnya, membuat permaisuri salju itu sekali lagi takut mengintip dari balik cangkang ketika Yuho mendekatinya, kemudian menganggap pemuda itu sebagai bapaknya sebelum kemudian keluar dari tubuh Yuho seperti halnya roh jiwa yang bebas. Yuho tampak tertegun melihat bagaimana Sunu benar-benar menjadi seorang roh jiwa yang bebas, persis seperti apa yang telah dijelaskan oleh Abahi kepadanya. Tanpa banyak babi bu, Sunu kecil melompat ke pelukan Yuho sambil memanggilnya papa, membuat calon mantunya Tangsan itu auto kebingungan karena punya anak dadakan padahal calon bininya aja sekarang masih jadi pejantan. Keterkejutan Yuho itu tidak berlangsung lama karena setelah beberapa saat setelahnya, dua master sekte Hautian memasuki kamar dan langsung menanyakan identitas gadis kecil yang gemes di pelukan Yuho tersebut. Sunu masih baik-baik saja melihat New Tian yang tampak kalem, namun wujud baru permaisuri salju itu langsung meledakkan energi ketika melihat wajah menyeramkan Titan. New Tian segera mengedarkan tabir pelindung untuk memagari ledakan energi Sunu agar tidak mengacak-ngacak sekte Hautian seperti sebelumnya lagi. Tindakan responsif itu membuat Sunu ketakutan dan berpikir jika dua om-om di depannya ini adalah orang yang jahat. Yuho buru-buru menjelaskan bahwa kedua master sekte itu bukan orang jahat sebelum meminta Sunu untuk segera menghentikan ledakan energinya. Sunu masih takut-takut bersembunyi di balik punggung Yuho meskipun telah menghentikan serangannya, membuat New Tian langsung buru-buru mengendalikan diri agar Sunu tidak ketakutan. Sementara Titan yang jiwa keembah-embahannya bangkit malah sibuk menunjukkan ketertarikannya pada gadis gemes tersebut.
Niu Tian meminta Titan untuk menahan kegemesannya dulu dan memastikan apakah identitas sebenarnya dari kehidupan baru yang Yuho ciptakan ini. Baru kemudian Yuho menjelaskan jika wujud asli dari roh menggemaskan itu adalah Dewi Salju Es membuat dua master sekte auto terbagong-bagong, menyadari bahwa gadis kecil ini sebenar-benarnya adalah Sudi alias pemimpin 3 Raja Kutub Utara yang melegenda. Menggali informasi lebih lanjut, Niu Tian menanyakan apakah Sunu juga bisa menjadi cincin roh Yuho, membuat gadis kecil itu dengan antusias mengumpulkan energi untuk membentuk cincin roh sebelum mengerutkan kecewa karena Yuho tidak memiliki slot cincin roh tersisa. Yuho kebingungan karena dia baru saja menerobos level 50 yang menandakan bahwa dirinya masih memiliki 1 slot cincin roh. Namun Sunu buru-buru menggeleng keras mengatakan bahwa 1 slot saja tidak cukup untuk menampung cincin rohnya. Yuho tidak mengerti apa yang anak pungutnya itu maksudkan, namun mengikuti saran Titan untuk mengeluarkan roh pelindung keduanya alias Kala Jengking Es Bingbing yang memang baru memiliki 1 cincin roh asal. Sunu langsung melonjak kegirangan sebelum menyatu dengan tubuh Yuho dan memasangkan cincin roh baru untuk tuan jiwanya yang berasal dari energi monster roh berusia 700.000 tahun sebagaimana wujud asli sang permaisuri salju. Yuho melayang di ruangan ketika cincin berwarna putih seperti warna salju menyebar keluar dari tubuhnya, di mana yang membuat 2 master sekte menjadi terkejut adalah Sunu tidak hanya dapat memasangkan 1 cincin baru, namun 4 cincin sekaligus yang menandakan Yuho juga akan mendapatkan 4 keterampilan baru. Namun seperti belum cukup membuat 2 embah-embah di depannya ini tertegun, Sunu mengedipkan matanya bangga ketika melepaskan energi terakhirnya dan membuat warna putih pada 4 cincin roh baru Yuho berubah menjadi orange keemasan yang merupakan fenomena baru dalam sejarah benua dahulu. Baru setelah menunjukkan 4 cincin roh baru Yuho, Sunu pun keluar lagi dari tubuh Yuho, membuat Titan kebingungan dan bertinyi-tinyi kenapa gadis kecil yang menggemaskan itu masih bisa berkeliaran padahal sudah menjadi cincin roh. Yuho kemudian menjelaskan bahwa sepertinya Sunu menyimpan kekuatannya di cincin roh dan melalui cincin roh juga itulah sang permaisuri salju akan memulihkan kekuatannya. Meskipun Sunu adalah roh jiwa yang bebas, namun dia dan gadis kecil itu masih terikat dan Yuho yakin jika mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam pertarungan. Berhubung Yuho berpikir demikian, Niu Tian pun mengajak pemuda itu untuk menguji coba kekuatan Sunu dan mempersilahkan Titan untuk menjadi pengujinya. Keempat makhluk beda spesies dan generasi itu kemudian bergegas ke bagian belakang pegunungan langit cerah dan Titan sangat antusias untuk memulai pengujiannya. Master kedua sekte Hautian itu berkata bahwa selama Yuho dan Sunu berhasil melukainya, maka pemuda itu akan memenangkan pertandingan. Namun apabila keduanya kalah, maka Titan akan mengambil hadiahnya untuk memeluk Sunu yang menggemaskan. Sunu jelas langsung kesal melihat mbah-mbah menyeramkan ini masih berambisi untuk menggemes-gemesin dirinya sebelum kemudian Yuho meminta gadis kecil itu untuk mengikuti arahannya lebih dulu. Dengan demikian, adu mekanik antara hodamnya Tangsan dan hodamnya Yuho pun dimulai. Yuho melepaskan beberapa pukulan dan tendangan full power ke arah Titan, namun seluruh serangan itu tidak membuat sang master kedua sekte Hautian goyah barang sedikit pun. Yuho juga menggunakan teknik turunan Mu'en alias naga penindas dunia, namun teknik sekuat itu pun sama sekali tidak membuat Titan berpindah dari posisinya. Aktivasi naga penindas dunia membuat seluruh gunung langit cerah berguncang dan menarik perhatian para murid sekte Hautian untuk berbondong-bondong melihat apa yang sedang terjadi di puncak Hautian. Sementara itu Yuho merasa bertarung dengan gunung sehingga tidak memiliki pilihan kecuali mengaktifkan teknik kemarahan Kaisar Es yang dulu sempat Mu'en larang untuk digunakan.
Yuho menggabungkan kemarahan Kaisar Es dengan mata takdirnya, membuat sebuah mata dengan cahaya hijau menyembul dari balik langit sebelum kemudian memunculkan bayangan kalajengking es raksasa yang merupakan versi update dari teknik kemarahan Kaisar Es yang jauh lebih kuat. Kalajengking es raksasa itu kemudian mengayunkan ekornya ke arah Titan, membuat tubrukan energi dahsyat yang menggoncang pegunungan sekali lagi meletus dan menyebabkan para murid yang awalnya ingin menonton hanya bisa melihat badai salju mengamuk di puncak Hautian tanpa bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik badai. Namun ternyata bahkan setelah Yuho mengeluarkan teknik andalannya, Titan masih berdiri tegak sehat walafiat, membuatnya pasrah berpikir bahwa memang sebuah kemustahilan melukai master dunia roh layaknya Titan dan bersiap menggunakan alat pembimbing roh sebelum kemudian Sunu muncul dengan wajah cemberut karena bapak pungutnya ini melupakan dirinya. Yuho meminta maaf sebelum kemudian mengajak Sunu untuk menguji coba teknik-teknik mereka, di mana Yuho mengaktifkan domain es ekstrim Bingbing. Sementara Sunu langsung menunjukkan keterampilan roh pertamanya, yaitu tarian es salju matahari. Yuho sekarang paham bahwa keterampilan roh Sunu dapat meningkatkan teknik rohnya sendiri, di mana biasanya dia hanya dapat menggunakan domain X ekstrim untuk jarak beberapa puluh meter saja, dan dengan dukungan tarian salju domain S itu sudah cukup untuk menyelimuti seluruh area sekte Hautian. Semua orang mulai merasakan musim dingin tanpa akhir yang menyebabkan tubuh mereka membeku, sementara Titan agak kebingungan karena dia tidak dapat menemukan lokasi Yuho di tengah badai salju ini. Memanfaatkan berkurangnya kemampuan indera Titan, Sunu pun mengeluarkan keterampilan roh keduanya, yaitu telapak tangan kaisar, yang membuat master kedua sekte Hautian itu tidak punya pilihan kecuali mulai menghadapi Yuho dengan serius. Ya, masih pura-pura sih kelihatannya. Titan meledakkan energi di tubuhnya yang seperti binatang buas sebelum kemudian menerima gempuran telapak tangan Kaisar Sunu yang membekukan seluruh pegunungan. New Tian yang sebelumnya hanya menikmati pertarungan dengan nyantai pun juga menjadi serius dan meminta adiknya untuk berhati-hati karena dia mampu mengenali dua teknik roh Yuho ini sebenar-benarnya merupakan tiga keterampilan puncak sang permaisuri salju. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan oleh New Tian, di mana Titan merasakan kedua tangannya membeku, dan momen itu langsung dimanfaatkan oleh Sunu untuk melepaskan lebih banyak energi es ke arah master kedua sekte Hautian tersebut. Titan merasa tidak bisa diam saja menerima penindasan Sunu dan akhirnya meledakkan bongkahan es itu dengan kekuatan titannya. Titan sudah tersenyum senang ketika berhasil menghancurkan bongkahan es Sunu sebelum New Tian berteriak dan memintanya untuk tidak ceroboh karena pemimpin kutub utara itu belum selesai mengeluarkan seluruh jurus pamungkasnya. Benar apa yang dikatakan New Tian, saat ini Sunu bersiap untuk mengeluarkan keterampilan utamanya yang terakhir, yaitu pedang Kaisar Es yang membuat penampakan pedang es raksasa membelah cakrawala sebelum melesat lurus-lurus ke arah Titan berada. Titan memasang ekspresi serius ketika melihat pedang es itu menghujam ke arahnya sebelum memperkuat kuda-kuda dan mulai mengambil wujud aslinya siapa lagi kalau bukan sang raja hutan pertarungan bintang, Kera Titan Ermi. Titan menggunakan tekanan gravitasi untuk meredam gempuran pedang Kaisar Es, membuat kecepatan pedang es itu memang secara perlahan berkurang sebelum akhirnya benar-benar berhenti dan membuat Titan tersenyum puas berpikir telah memenangkan pertandingan. Namun tiba-tiba saja tubuh kecil Sunu berputar ketika mengayunkan pedangnya ke arah pangkal pedang, membuat Yuho buru-buru berteriak untuk menghentikannya. Sayang peringatan Yuho sedikit terlambat dan kekuatan puncak dari pedang Kaisar Es sudah terlanjur dilepaskan hingga menyebabkan lapisan es di permukaan pedang menghilang, menunjukkan bentuk pedang Kaisar Es tertinggi yang sebenarnya.
Tubuh Titan sepenuhnya dibekukan setelah menerima penghakiman pedang es raksasa, membuat Sunu langsung diomelin bapaknya karena bersikap berlebihan, padahal Titan bukanlah benar-benar musuh mereka. Titan masih bersikap sok baik-baik saja sebelum diperingatkan oleh Newtian bahwa dia telah kalah. Newtian menjelaskan bahwa Sunu belum mengeluarkan seluruh kekuatannya, namun telah menunjukkan 3 keterampilan utamanya yang terdiri dari tarian salju, telapak tangan kaisar, dan pedang kaisar es. Ketiga teknik ini bukanlah keterampilan main-main dan Yuho benar-benar beruntung dapat mempraktekannya dengan baik. Meskipun begitu, Newtian meminta Yuho untuk berlatih lebih banyak sampai pemuda itu benar-benar dapat menguasai ketiga keterampilan permaisuri salju dengan sempurna. Baru setelah rentetan uji coba kekuatan Sunu telah berakhir, Newtian pun mengajak semua orang untuk kembali lagi ke markas sekte. Sementara Titan masih belum bisa meredam jiwa keembahannya untuk nguyel-nguyel Sunu yang menggemaskan. Sunu, wah sayang ya episode ini tuh Tangsen udah nggak dimunculin lagi dan nggak tahu dah lagi ngopi apa lagi. Ngapa tuh sama Abahi di alam dewa sana? Yang jelas Yuho udah makin OP lagi setelah ya tidak hanya dapat anak pungut dadakan tapi juga dapat 4 cincin roh langsung cash, enggak pakai ngutang. Kira-kira gimana ya kelanjutan petualangan Yuho setelah mendapatkan 4 cincin roh dan juga abis adu mekanik nih dengan hodamnya Tangsan nih. Aduh kok rada-rada edan ya, tapi pastilah namanya Erming itu kan ya apa ya santai aja sih, bukan serius-serius membabik buta. Kalau serius membabik buta kan tekanan kekuatannya juga kan edan ya. Kalau dari segi kekuatan levelnya juga kan jauh ya guys ya. Kalau yang nonton dari Solen 1 pasti tahu lah.